Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Anemia pada kehamilan merupakan masalah kesehatan global. Meskipun anemia yang ringan bisa menjadi bagian dari kehamilan yang normal, anemia ini dapat memiliki konsekuensi kesehatan yang merugikan, yang serius bagi ibu dan juga anak. Dengan demikian, penting untuk membedakan anemia, yaitu karena defisiensi besi, dari anemia yang fisiologis, serta untuk identifikasi penyebab anemia lainnya yang mungkin memerlukan pengobatan. Jadi, pada video kali ini saya akan bahas mengenai apa itu kondisi anemia dalam kehamilan, sedikit pengobatan, dan juga pencegahannya. Disimak terus ya, Smart Parents. Apa itu anemia? Anemia adalah istilah ketika seseorang tidak memiliki kadar hemoglobin yang cukup dalam darahnya. Hemoglobin ini membantu sel darah merah membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Jika kadar hemoglobin Anda rendah, tubuh Anda mungkin tidak mendapatkan semua oksigen yang dibutuhkan. Nah, batasan nilai laboratorium dalam kondisi anemia nih, di dalam kehamilan khususnya, itu berbeda pada setiap trimesternya. Jadi Smart Parents silahkan dicatat nih sebelum pada lupa. Trimester 1, yaitu kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Trimester 2, kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per desiliter. Trimester 3, kadar hemoglobin kurang dari 11, dan setelah melahirkan kadar hemoglobin kurang dari 10 gram per desiliter. Nah, diperkirakan 30% wanita usia reproduktif ini memang mengalami anemia. Di antara wanita hamil, kejadiannya bahkan lebih tinggi lagi, di mana Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO memperkirakan bahwa lebih dari 40% kehamilan itu mengalami anemia. Penyebab anemia. Ada dua penyebab anemia yang sering terjadi pada kehamilan, yaitu anemia fisiologis kehamilan dan anemia karena kekurangan zat besi, yaitu defisiensi besi. Namun penyebab potensial anemia yang lain tetap tidak boleh diabaikan. Yang pertama, perubahan fisiologis, yaitu fungsi tubuh selama kehamilan menyebabkan anemia yang terjadi karena pengenceran dalam darah, dan hal ini adalah normal terjadi. Kondisi ini dapat menyebabkan kadar Hb turun menjadi sekitar 10-11 gram per desiliter. Yang kedua, anemia karena kekurangan zat besi, yaitu defisiensi besi. Anda dapat memiliki mungkin terlalu sedikit zat besi dalam tubuh Anda karena yang pertama, Anda memang kehilangan banyak darah. Ini bisa terjadi perlahan seiring dengan waktu atau secara tiba-tiba. Ini adalah penyebab yang paling umum dari anemia karena kekurangan zat besi. Kondisi yang kedua, tubuh Anda tidak dapat menyerap cukup zat besi dari makanan, di mana hal ini juga dapat terjadi jika Anda telah menjalani operasi pada perut atau usus Anda. Itu juga bisa terjadi jika Anda memiliki kondisi seperti penyakit usus tertentu. Dan kondisi yang ketiga adalah Anda tidak mendapatkan cukup zat besi dalam makanan Anda. Ini bisa menjadi masalah pada bayi yang tidak mendapatkan cukup zat besi melalui susu formula, makanan, ataupun suplemen. Apa saja gejala anemia defisiensi besi? Banyak orang dengan anemia defisiensi besi ini memang tidak memiliki gejala. Tapi orang-orang yang punya gejala, mungkin mereka akan merasa mudah tersinggung, merasa lelah, lemah, letih, lesu, terutama jika mereka mencoba berolahraga atau misalkan menaiki tangga. Berikutnya sakit kepala, gejala mengalami nyeri dada atau bahkan kesulitan bernapas. Atau juga memiliki kondisi yang disebut dengan pika, di mana memiliki kecenderungan untuk konsumsi zat-zat lain yang bukan makanan. Dan bisa juga terdapat gejala pada kaki, di mana terasa seperti kaki harus terus digerakkan, terutama pada malam hari. Bagaimana anemia defisiensi besi ini diobati? Kekurangan zat besi itu diobati dengan memberi Anda zat besi tambahan, karena makan makanan yang mengandung zat besi saja itu memang mungkin belum cukup. Jika anemia Anda parah atau berat, Anda mungkin memerlukan transfusi darah. Zat besi tersedia dalam bentuk
pil atau tablet atau dalam cairan yang bisa Anda didapatkan melalui selang infus. Dokter Anda atau perawat Anda akan berbicara dengan Anda tentang opsi-opsi mana yang baik untuk Anda. Biasanya, pil zat besi ini perlu diminum selama beberapa bulan sampai menimbulkan efek yang bermakna. Pil zat besi dapat menyebabkan efek samping seperti sebelit, sulit buang air besar, atau buang air besar keras atau menyakitkan. Beberapa orang tidak bisa mendapatkan cukup zat besi dari pil, terutama dalam trimester akhir kehamilan. Dan perlu diingat bahwa jika Anda mengalami efek samping atau tidak bisa mendapatkan cukup zat besi dari pil, Anda mungkin dapat beralih ke zat besi melewati jalur infus. Selain itu, penting juga untuk mengetahui mengapa zat besi Anda rendah. Jika itu disebabkan oleh kehilangan darah, penyebab perdarahan itu perlu dicari tahu. Oke, jadi sekian info dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.